Pagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP 2 Ilmogiri. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kegiatan ini kita mulai, baiklah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan, memaparkan sedikit tentang pemahaman saya dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, mungkin kalau di dalam kehidupan sehari-hari budaya positif itu contohnya seperti apa? Biar ada yang benar, Bapak Ibu, mungkin budaya positif itu seperti apa? Salam sapa, senyum salam sapa, tuh. Ada lagi kah yang lain? Budaya positif? Ya. Memuji. Ada lagi yang lain mungkin? Cinta kebersihan. Positif, ya. Terus? Disiplin. Nah, jadi ada disiplin. Kemudian kita memberikan pujian, kita memberikan salam sapa, ya seperti itu. Kalau kita bertemu dengan anak-anak, itu semuanya betul adalah salah satu dari penerapan budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, harapan saya di sini ya, nanti Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa berkolaborasi bersama untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Gimana Bapak Ibu? Siap? Oke, terima kasih. Mungkin kita perlu meneriakkan yel-yel SMP 2 dulu. Oke. SMP 2 Ilmogiri Siap. maju bersatu. SMP 2 Ilmogiri Siap tanggap tangguh. Oh ya, betul sekali. Jadi kita pengen benar-benar ingin mewujudkan budaya yang positif di sekolah kita ini. Amin. Ya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi, nanti perbedaannya apa. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, mungkin sebenarnya dari materi ini Bapak Ibu guru sebenarnya mungkin sudah tidak asing lagi. Cuma kadang-kadang kita belum menyadari, oh ini adalah kegiatan restitusi toh. Oh ini adalah posisi kontrol itu seperti ini dulu. Nah, kalau untuk BK mungkin sudah paham ya kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan memulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita melihat dari makna kata disiplin, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal disiplin, kalau kita sebagai guru setiap hari kita melakukan pinjam. Kira-kira kalau kita melakukan pinjam itu memang dari diri kita sendiri itu niat kita sebagai seorang
aturan. Nah, ada lagi dewasa oleh aturan. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Sama, anak-anak kita sama ya. Jadi di sini ada sedikit pemaksaan gitu ya untuk anak-anak. Tapi apakah hal semacam itu bisa membuat anak-anak menjadi nyaman? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, kita akan membuat di sini bagaimana anak-anak itu ketika menjalankan suatu kedisiplinan itu dalam hatinya itu tetap merasakan nyaman dan itu termotivasi dalam dirinya sendiri. Nah, inilah salah satu tujuan budaya positif itu di sini. Oke, kita lanjutkan. Ada teorinya dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu bersifat lemah. Bersifat self-disiplin, yaitu dari diri kita yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya usaha kita yang berjuangnya itu luar biasa ya anak-anak. Kita terbiasa mengajar dengan anak-anak jadi contohnya anak-anak. Tetapi itu sama saja kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Jadi kita wajibkan penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi karena ada yang ada di atas kita yang mewajibkan kita untuk melakukan disiplin, ya. Nah sekarang disiplin positif. Apakah ada disiplin yang negatif? Kita melihat disiplin positif. Kita sebagai guru itu tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka. Tapi merdeka di sini, merdeka yang seperti apa maksudnya? Yang seperti nopo? Apakah ada kebebasan seluas-luasnya? Tidak. Lalu yang merdeka itu yang seperti apa? Di situ ada tulisannya. Syarat utamanya adalah disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan itu ngomong ya? Mungkin Bapak Ibu misal nilai kebajikan itu contohnya seperti apa? Nilai kebajikan. Kalau motivasi intrinsik itu jelas ya, motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Ya. Kalau yang nilai kebajikan, kejujuran, sopan santun, percaya diri, bertanggung jawab, seperti itu nggih? Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Kalau dilihat dari situ mungkin agak berat ya. Berat. Nggak boleh di situ ada hukuman. Nggak boleh ada ancaman. Lalu bagaimana ini? Seperti itu. Mau seperti apa kalau anak-anak tidak boleh dihukum? Ini nanti di berikutnya akan ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Nah selanjutnya yang kedua kita masuk ke motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kita harapannya anak-anak itu menyadari hukuman dan sebagainya itu dari dalam dirinya. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik, gitu kan? Kita lihat berikutnya. Di sini ada ketika orang melakukan motivasi itu ada beberapa tujuan. Bisa Bapak Ibu lihat di situ. Nanti
kira-kira kita termasuk yang mana? Anak-anak termasuk yang mana? Yang pertama, orang melakukan motivasi itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan nyaman. Makanya tadi saya jawab kalau pada guru itu pinjel kalian, apakah termasuk di situ menghindari hukuman, ketidaknyamanan? Kayak anak-anak kita kalau mengikuti les mungkin, ya kan? Motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini yang harus mindset seperti itu yang harus kita ubah. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu guru itu biar anak-anak itu termotivasi belajar. Itu kan kita sering gini, besok kalau nilai ujian kamu nilainya 100, tak kasih uang 100 ribu, ya kan? Ya. Memang pada awalnya itu akan membuat anak menjadi wah yuk ikut 1.000. Tapi apakah itu tujuannya? Anak motivasinya jadi berbeda. Ya, jadi ini sebenarnya tidak bagus diterapkan untuk anak-anak karena motivasinya bukan intrinsik lagi. Dan ini justru membuat siswa itu menjadi ada semacam apa ya, mungkin ketergantungan, tidak mandiri seperti itu. Karena ketika nanti tidak ada iming-iming semacam itu, dia akan malas. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada seperti di Indonesia juga ada Bapak Ibu. Cuma kita pengen anak-anak itu supaya motivasinya itu tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan, tidak hanya untuk mendapatkan pujian. Nah, di sini yang ketiga, motivasinya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang ketiga. Anak-anak punya motivasi itu untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada apa ya, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya di sini adalah yang kurang bagus gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya membedakan antara hukuman dengan penghargaan. Contoh untuk hukuman. Jadi di situ seperti menyakitkan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Contoh misalnya ada anak yang tidak menggunakan sepatu putih, tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, terus akhirnya kita sebagai bapak ibu guru memang tujuannya bagus ya, ingin mendisiplinkan anak. Tapi kadang-kadang kemudian kita bertindak yang agak berlebihan mungkin ya bapak ibu, kemudian meminta anak-anak untuk dengan kata-kata yang keras mungkin ya wes, ayo dicopot sepatunya. Saya pun dulu juga mengalami masih melakukan hal semacam itu. Jadi kamu nggak usah pakai sepatu. Daerah, ya daerah itu nggak usah pakai sepatu. Nah itu hukuman. Nanti dampaknya terhadap anak-anak kira-kira seperti apa? Dampaknya terhadap anak-anak sakit hati? Jadi mangkal. Bisa jadi. Sakit hati bisa jadi ya. Kalau sudah sakit hati, nanti emosinya itu akan disalurkan ke orang lain bisa. Jadi mungkin dia punya dendam sama gurunya. Yang paling parah misalnya dia pulang sekolah kemudian gores mobil gurunya atau mungkin motornya ya, sebagai apa ya, untuk Luapan melampiaskan amarahnya itu. Itu kalau hukuman. Yang berikutnya merasa tidak nyaman. Nggak nyaman ketika dia nggak pakai sepatu di kelas, teman-temannya pakai. Kalau anak itu sadar diri, merasa dia nggak nyaman pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu. Ada perasaan tidak nyaman. Kemudian ada rasa takut. Masing-masing
menjadi rendah diri, ya. Kemudian dia juga menjadi murid yang seperti menyembunyikan sesuatu. Itu kalau hubungan. Kemudian penghargaan, bedanya apa kalau penghargaan? Nah, di sini penghargaan itu tidak efektif, dikatakan tidak efektif. Nah, kita sebagai contoh memberikan imbalan uang. Kayaknya kita itu sudah, Bapak Ibu mungkin merasa benar kan, nilainya bagus, terus orang nilainya bagus, ASPD-nya masih nilai kapasitas 100. Kemudian dilalahi, dampak negatifnya ada yang kalau misalnya nilainya 115 orang, baca kemudian kira-kira bisa bagus gajinya. Merusak hubungan, ya, karena kalau tidak dimotivasi dengan uang atau penghargaan, dia menjadi malas. Gitu. Mematikan kreativitas, jelas. Mematikan kreativitas anak-anak menjadi tidak kreatif ketika semuanya pikirannya kemudian tergantung pada upah ya belum, upah ya nggak usah. Ya. Jadi nggak ada kreativitas. Yang berikutnya merampas hak menghargai diri. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking itu makanya di kurikulum yang sekarang kan kita tidak ada ranking kelas nih, ya karena itu salah satunya adalah yang menghindari semacam itu, karena ketika nanti ada anak yang rankingnya terakhir mungkin ada dampak secara psikologi untuk anak. Nah, misalnya menjadi rendah diri, tidak percaya diri juga, minder gitu ya, merasa aku bodoh yang terakhir di kelas ini kita hindari. Maka untuk sekarang kita tidak usah pakai framing. Nah, kalau nggak pakai framingan terus pakai apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kalau nggak ada framingan, kemudian kita melakukannya pakai apa? Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya rapot kan sekarang sudah nggak ada ranking, memang sudah nggak ada ranking kan? Lalu kita untuk mengetahui anak-anak, oh ini ya anak-anak kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, itu dari mana? Mengamati ketika proses pembelajaran. Iya, mengamati ketika proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran itu kita memang harus selalu aktif untuk mengamati bagaimana anak-anak belajar di dalam kelas. Berikutnya, nah sekarang yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi. Sekarang apa itu konsekuensi? Di situ ada penguatan jangka pendek. Jadi untuk konsekuensi itu bisa kita revisi terus, gitu ya Bapak-bapak, bisa kita revisi. Jadi tidak menjadi aturan yang baku berlaku untuk selamanya. Jadi kalau memang ada harus perubahan, itu bisa dilakukan revisi setiap saat. Kemudian monitoringnya bisa berkelanjutan. Murid mematuhi peraturan, dan negatifnya di sini ada kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi konsekuensi itu sebenarnya hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan seperti hukuman ya. Konsekuensinya apa? Akibat. Cuma kalau di sini konsekuensi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu. Jadi tidak ditentukan oleh satu orang atau dua orang, tapi sudah disepakati oleh seluruh. Kalau itu kesepakatan kelas ya berarti oleh seluruh warga kelas. Kalau secara umum di sekolah ya warga sekolah. Jadi konsekuensi. Berbeda lagi di situ dengan restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, karena kita kan sering sekali melakukan pelanggaran. Kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, itu
berarti ada satu hal yang atau alasan kenapa anak itu melakukan hal itu. Pasti punya alasan. Nah, ada beberapa alasan, misalnya contohnya ini saya contohkan, misalnya ada seorang anak yang suka ngambil bekal makanan dulunya. Dia itu saya katakan misalnya namanya Andi. Andi ini suka ngambil makanan punya temennya. Padahal dia itu sebenarnya bawa bekal makanan. Nah, akhirnya teman-temannya ini yang merasa sok dijupuin makanan itu kan lapor kepada gurunya. Lapor kepada gurunya, Bu, Andi itu sukanya ngambil makanan kita. Padahal dia tuh bawa makanan sendiri loh, Bu. Kamu kok senangnya dijupuin punya temennya? Kita kan tidak bisa langsung memberikan hukuman. Maka kita sih Andi ini bisa kita ajak ngobrol dulu. Misalnya, ternyata sih Andi kamu suka ngambil makanan. Kita tanya alasannya. Ternyata setelah kita tanya-tanya itu ada alasan. Salah satunya itu dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Karena dia tuh nyari bekal aja bisa telur. Ya, jadi dia mungkin bosan dengan makanannya itu sehingga dia ngambil itu. Nah, nanti kita lihat lagi di contoh berikutnya yang pas restitusi yang lain. Ini hanya sekedar contohnya. Berikutnya, nah dari tadi ada konsekuensi, ada restitusi, ada hukuman, ada penghargaan. Yang akan ingin saya terapkan di sini adalah menggunakan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu apa? Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya ngambil dari ini yang dimaksud dengan restitusi. Jadi kita ini sebenarnya kita juga pengen memberikan kemerdekaan untuk anak-anak. Seperti tadi di awal saya matur, merdeka bagi anak-anak itu merdeka yang seperti apa? Tentu saja yang tetap harus ada kontrol dari guru. Tidak kemudian kemerdekaan yang diberikan itu adalah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya itu tidak, tapi tetap harus ada kontrol dari guru. Nah, makanya nanti Bapak Ibu guru itu punya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol nanti kita akan lihat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan. Kadang-kadang kalau anak-anak dididik di rumah itu justru memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Seperti tadi saya contohkan ada anak yang kemudian merasa dendam, sehingga hubungan guru dengan murid itu menjadi jauh. Mungkin anak menjadi benci dengan guru. Tapi dengan restitusi ini hubungan murid dengan guru itu akan lebih baik. Jadi ada memperbaiki hubungan. Yang berikutnya adalah diberikan penawaran bukan paksaan. Jadi anak-anak itu ditawarkan. Anak-anak kemarin punya konsekuensi kalau misalnya tidak membawa satu paket itu bagaimana? Kamu tahu toh konsekuensinya apa? Bisa nggak kamu memperbaikinya besok membawa lagi? Seperti itu. Jadi bukan paksaan karena sudah menjadi suatu kesepakatan. Kemudian bukan menebus kesalahan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak diajak untuk mengintrospeksi diri, ya, terhadap kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Dan dia kita dampingi untuk bisa memperbaiki atau mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar manusia itu ngomong-ngomong loh.
kalau di dalam hubungan murid dengan guru itu kan ada beberapa kebutuhan dasar. Lain misalnya untuk bertahan hidup, gitu. Terus apa lagi? Kasih sayang, kemudian kebutuhan hidup. Kalau sandang pangan papan itu kan berarti kebutuhan hidup ya itu ya. Kesenangan. Kesenangan. Itu kesenangan. Terus yang keempat rokok. Kalau tadi misalnya si Andi tadi dia ngambil makanan dari teman-temannya itu karena bosen. Padahal dia juga lapar kan, dia pasti lapar tapi bosen dengan makanannya itu. Akhirnya dia ngambilin makanan punya teman-temannya. Nah berarti dia juga merupakan salah satu kebutuhan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan. Cinta kasih ya enggak? Iya. Karena apa? Ketika nanti teman-temannya udah lapor kalau begini, si Andi itu sukanya ngambilin makanan punya saya. Guru kemudian mungkin akan melaporkan ke orang tua. Bapak Ibu, ini putranya dengan suka ngambilin makanan punya padahal kan tidak melakukan, itu kan? Nah akhirnya apa? Orang tuanya kan memperhatikan anaknya tuh saya. Nah harapannya si Andi itu juga gitu. Dia akan mendapatkan perhatian dari orang tua untuk mendapatkan apa? Kasih sayang. Itu jadi contohnya. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Fokus pada karakternya anak, bukan kita bertindak memberikan hukuman dan lain-lain. Dan menguatkan fokus pada solusi. Kita lebih baik mendampingi anak untuk mencari solusinya. Nah, ini seperti itu, Bapak Ibu. Masih bersemangat? Masih. Perlu ice breaking kayaknya? Perlu ice breaking ya? Ya. Oke. Gak lama ya saya berikan ice breaking. Kita berdiri Bapak Ibu. Ice breakingnya gampang aja, kita kembali mengenang ke masa taman kanak-kanak. Ya, masih ingat lagunya Topi Saya Bunda? Iya. Masih ingat ya? Topi Saya Bunda. Coba kita cek dulu lagunya. Topi Saya Bunda nih. Oh masih ada yang lupa ya, makanya kita cek dulu. Topi Saya Bunda, ya. Sama-sama kita nyanyi Topi Saya Bunda, terus pakai gaya. Gerakan. 1, 2, 3. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, masih ingat semua. Nah sekarang ada beberapa kata yang harus dihilangkan. Yang
saya sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena dia takut begitu. Sehingga kadang-kadang anak menyembunyikan kesalahannya, tidak mau jujur ya, karena takut. Yang kedua, mencoba mengontrol murid dengan penguatan negatif. Nah ini untuk kita ya. Jadi bapak ibu guru itu kadang-kadang mencoba mengontrol murid dengan penguatan yang negatif. Misalnya dengan ancaman, besok kalau kamu pulang lagi, tahu sendiri ya namanya. Ini penguatan yang negatif. Kemudian dampaknya kalau hukuman pada murid menjadi merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri. Jadi karena ada ketakutan, kemudian juga mungkin ada trauma juga ya, karena pernah dihukum itu sehingga dia cenderung menutup diri. Kemudian konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Dia mencoba untuk taat. Kemudian mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Ini lebih bagus ya daripada memberikan hukuman. Bapak ibu guru sudah mencoba memberikan penguatan yang positif. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Itu besok lagi jangan diulang lagi. Ya, seperti itu. Jadi ada penguatan yang positif. Kemudian bagi anak, dia kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Kadang-kadang konsekuensi itu ada anak yang mungkin tidak mengerjakan PR. Kemudian guru bertanya, bilang sama anaknya, Mas, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Dia muridnya mungkin menjawab, tahu Pak. Coba apa konsekuensinya? Saya harus mengerjakan PR ketika jam istirahat. Silakan kamu lakukan. Si anak ini kemudian ketika jam istirahat dia harus mengerjakan PR-nya. Tentu saja tetap didampingi oleh guru yang bersangkutan. Jadi dia kehilangan waktu yang harusnya dia istirahat, bisa jajan di kantin, dia menjadi harus mengerjakan restitusi. Nah, murid belajar memecahkan masalah. Jadi bapak ibu guru ini berusaha untuk mendampingi anak-anak, untuk anak ini biar bisa menemukan solusinya. Misalnya ketika anak ada yang terlambat datang ke sekolah ya, kita berikan pendekatan, kita tanya kenapa kok sering terlambat. Oh ternyata tunggu bisnya terlalu lama. Kita kan kemudian memberikan berikan masukan, kira-kira kamu bisa nggak memperbaikinya? Memperbaikinya gimana Bu? Ya, kamu bisa nggak cari solusi, misalnya apa? Nah, anak mungkin bisa Bu, misalnya saya nanti bisa membonceng teman, atau mungkin harus bangunnya lebih pagi, lebih awal. Jadi ada di sini kita mengajak anak untuk bisa memecahkan solusinya sendiri. Kemudian murid paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu siswa, anak, bukan gurunya. Jadi guru hanya sebagai pendamping atau katakanlah mungkin sebagai fasilitatornya aja ya. Kita mendampingi anak. Murid tidak kehilangan waktu, tetap bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, catatan tadi guru juga memberikan penguatan yang positif. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas. Ini adalah saya sudah membentuk keyakinan kelas 9, tapi meskipun belum semuanya sudah. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi yang sifatnya umum. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dan kita nanti kalau membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, ya cukup 3 sampai 7
saja. Kenapa kok tidak boleh banyak-banyak? Karena biar mudah diingat oleh anak. Dia ini bisa melaksanakan dengan baik. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya gini, jadi kalau membentuk keyakinan kelas itu kalimatnya harus kalimat yang positif. Tidak boleh misalnya tidak boleh makan di kelas. Nah, tidak boleh itu negatif. Jadi harus diubah menjadi yang positif. Misalnya gimana? Sebaiknya makan di kantin. Gitu? Jadi makannya tidak dibawa ke kelas. Tujuannya apa? Ya dan kelasnya itu tetap bersih. Jadi kalimatnya jangan tidak boleh dilarang. Atau mungkin ada yang tidak boleh berlari-lari di koridor kelas. Nah, mungkin bisa diubah menjadi kalimatnya positif, berjalannya pelan-pelan. Jadi diubah menjadi yang positif. Nah, di situ sudah dikatakan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Jadi nanti memang kalau ketika membentuk keyakinan kelas itu kita butuh waktu ya Bapak Ibu. Butuh waktu. Nah, ini nanti jam pelajaran bisa ya. Karena di situ anak-anak kita tanyakan, apa sih harapanmu ketika menjadi kelas yang ideal? Kelas 9B idealnya kamu pengen yang seperti apa? Begitu. Kamu maunya kelas kamu itu menjadi kelas yang bagaimana? Nah, itu ditanyakan. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Nah, nanti anak-anak kemudian diminta untuk menulis. Harapanmu itu kelasmu itu mau seperti apa? Oh, tidak boleh. Nggak boleh dan tidak boleh ya. Nggak ada yang mencontek. Kelasnya itu yang bersih. Ya, terus apalagi misalnya harapannya yang baik-baik. Tidak ada ya. Kalau anak-anak mungkin tulisnya masih tidak begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita yang menuntut mereka untuk menjadi kalimat yang positif. Setelah anak-anak itu menulis semua, mungkin kita kasih kertas gitu ya. Nanti anak-anak diminta menempel di papan tulis. Ya, kalau misalnya nggak ada kertas ya nggak apa-apa, kita yang rembukan langsung dengan anak, kita yang menulis. Tapi tadi kalau anak-anak mungkin masih pakai kata-kata yang negatif ya kita ubah. Nanti kita bersama-sama mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Nah. Kemudian yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, mungkin ketika anak-anak memberi masukan ke depan menuliskan, itu ada kata-kata yang sama. Pasti punya harapannya ada yang sama. Nah, itu kita jadikan satu. Kita persempit lagi. Yang sama-sama kita jadikan satu. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas. Seperti tadi, diubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita tentukan nilai-nilai yang ada dalam susunan keyakinan kelas tadi. Misalnya kalau menjaga kebersihan kelas, terus harus menggunakan masker. Kemudian apalagi itu bisa dikelompokkan menjadi nilai kebajikan, yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada anak yang mengusulkan saling menghormati teman, tidak ada bullying dan sebagainya, itu berarti poin nilai kebajikannya adalah saling menyayangi, saling menghargai. Itu poin-poinnya seperti itu. Nah, setelah semuanya itu tersusun, kemudian yang terakhir adalah tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Ini gurunya, gurunya yang melakukan. Jadi kenapa harus ditandatangani? Karena itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi keyakinan bersama dari satu kelas.
menyadarinya kalau oh aku aturannya harus seperti ini, karena sudah kesepakatan bersama. Boleh nggak sih keyakinan kelas itu diubah lagi? Boleh. Jadi ini sifatnya itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi tidak harus tahu aturannya seperti itu, keyakinan kelasnya berubah. Sewaktu-waktu bisa diubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah ini yang pernah saya lakukan di kelas 9D waktu saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, dan itu yang sebelah kanan itu sudah menjadi kesepakatan kelas dan sekarang sudah ditempel di kelas, misalnya seperti ini sebenarnya. Contohnya, contoh kesepakatan kelas dari kelas 9D itu yang pertama fokus pada pelajaran, yang kedua sopan dan tertib dalam berpakaian dan bersepatu. Waktu itu karena ada anak yang tidak boleh pakai sepatu putih, ya, jadi seperti itu. Sopan dan tertib dalam berpakaian artinya pakaiannya termasuk setiap Senin sampai Jumat seragamnya apa harus dimasukkan dan sebagainya, itu poin nomor 2. Kemudian yang ketiga, keluar masuk kelas seizin guru. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan ruang kelas. Dan yang kelima, selama ulangan soal dikerjakan sendiri tanpa bantuan teman maupun mencoba. Ini sebenarnya kayak gini sedikit kok ketoknya belum menurun ya, karena ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kita tidak boleh memaksakan, misalnya buat ditambahin nilai lagi. Yang terjadi di 9B, ketika saya membuat keyakinan kelas di 9B, itu lebih banyak masukannya. Karena apa? 9B itu ternyata mungkin lebih kompleks. Jadi di sana itu 9B itu akan ada yang mungkin sering tidur. Nah ketika harus ada aturan yang khusus, Bu nggak boleh tidur di kelas. Itu ada anak yang protes, wah, masuk kali kok turunin kelas. Nah, berarti kan harus kita sebagai guru harus menengahi seperti apa, termasuk ada yang betul tidak boleh pakai make up. Ya, anak-anak itu nggak boleh pakai make up. Nah, tapi yang perempuan ada protes. Tuh, nah, seperti apa? Ini saya contohkan punyanya 9B. Kalau punya 9B kesepakatannya agak banyak, itu nggak begitu jelas ya. Ada berapa ini ya? 10 kalau nggak salah. Karena banyak sekali dia itu. Jadi di sini termasuk ada make up gitu ya. Make upnya itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh pakai kayak gitu tuh ada di sini. Termasuk tidur. Jadi di sini kalau aturannya kelas 9B itu tidurnya itu kalau diizinkan untuk tidur, tapi nggak boleh pas pelajaran. Nah, terus maunya yang seperti apa? Ya pokoknya kalau sudah mengerjakan tugas, kan katanya kalau daripada rame sering disuruh tidur aja. Itu kita buat kesepakatan yang sifatnya kalau yang itu ada di sini. Jadi kalau besok Bapak Ibu guru menilai masuk di kelas 9B bisa dicatat sudah dipasang di kelas. Bahkan ada konsekuensinya juga di situ. Konsekuensinya cukup, itu juga kesepakatan anak-anak yang minta kalau melanggar atau tidak melaksanakan itu disuruh untuk membayar uang kas 5 kali lipat. Jadi uang kasnya itu 2.000. Kalau 5 kali lipat berarti 10.000. Nanti beda lagi dengan kelas yang lain. Kelas yang lain itu ada konsekuensinya yang kelas 9E itu sanksinya ya sama sebenarnya. Kalau tidak piket itu berarti tetap piket di hari berikutnya. Kemudian membayar uang kasnya itu juga ya. Jadi masing-masing kelas punya keyakinan kelas yang berbeda-beda. Tidak sama.
ya Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelasnya. Nanti yang enak kita kok sebenarnya. Kalau di rumah kalau buat keyakinan kelas itu tidak kalau anak-anak sudah ada yang mulai ini ya. Keyakinan kelasnya kemarin gimana? Tapi tidak boleh dengan suara keras ya. Kualitas. Tadi yang pertama bertahan hidup, ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tadi saya contohkan Adi ya naik jam istirahat ngambilin makanan punya temennya, padahal dia bawa bekal makanan. Ketika ditanya gurunya, kenapa kamu ngambilin makanan punya temenmu? Lo lapar kok bu? Lapar. Berarti kan dia ngambil makanan untuk bertahan hidup. Nah, terus dia juga butuh kasih sayang. Tadi kan dia harapannya nanti kalau misalnya itu dilaporkan ke orang tuanya akan perhatian. Terus maamnya diganti lauk-lauknya diganti. Kan tadi dia bosan dengan makanannya itu dulu. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, dia merasa senang ketika lihat teman-temannya itu apa ya, doribut gitu. Jadi dia merasa berkuasa. Teman-temannya pada gitu, wah kok itu loh, bukan jadi gitu. Dia merasa wah, termasuk di situ ada dia merasa senang. Jadi dia senang kalau lihat temannya itu dia ada kepuasan tersendiri. Kemudian kebebasan, dia merasa bebas, ngambil makanan sana, ngambil makanan sini. Jadi itu antara lain kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini terutama kita fokuskan untuk anak-anak kita. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yaitu dulu adalah bisa sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kita ganti dulu deh Bapak Ibu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Di situ 5 posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, ya, ini contohnya misalnya ada anak yang terlambat ke sekolah, ya, kasusnya yang terlambat ke sekolah. Nah, sebagai penghukum itu biasanya kalimatnya menjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimatnya keras, mungkin bunyinya sambil nunjuk-nunjuk, sambil matanya melotot mungkin, gitu ya. Jadi dia akan berkata, kamu itu selalu saja datang terlambat, kamu lagi, gitu ya. Jadi itu sudah bertindak sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini levelnya sudah agak berbeda. Jadi di situ kalau ada anak yang terlambat, itu bisa bilang, kamu kan sudah berjanji sama ibu untuk tidak datang terlambat. Mengapa kamu mengecewakan ibu? Jadi nadanya lebih halus, lebih halus. Itu akan merasa anak menjadi ya
rodo anu kan anak itu Bu, sudah agak membuat anak itu perasaannya menjadi ada perasaan bersalah, oh iya aku sudah mengecewakan guru, mungkin orang tua juga. Nah kemudian kalau posisinya sebagai teman, ini juga nadanya lebih ke arah kayak friendly gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, udah kamu duduk aja, nanti kalau ada yang ketinggalan nanti aku beritahukan, misalnya kayak gitu ya. Nah dampak negatifnya apa kalau sebagai friendly atau sebagai teman? Ada dampak negatifnya. Jadi anak itu menjadi cenderung menyepelekan, terus tergantung sama guru itu aja gitu ya. Mungkin kalau tidak sama gurunya itu disuruh nggak mau. Tapi kalau sama guru A atau guru yang selalu membela dirinya itu jadi manut gitu ya. Jadi tetap ada dampak negatifnya. Mungkin jadi sering anak jadi lebih kayak melonjak gitu ya. Kasarannya mungkin seperti itu. Oke. Yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, ini kalimatnya juga dengan halus, tidak ada kasar-kasar, tidak ada nada yang tinggi. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu tahu konsekuensinya kan? Misalnya seperti itu. Kemudian berkedudukan sebagai manajer. Manajer di sini dia bisa menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu mau memperbaiki masalah ini? Jadi kita menjadi kontrolnya itu sebagai manajer itu seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada seorang guru. Nah, kita mau jadi seperti yang mana? Kita bisa saja menjadi pemantau dan kadang-kadang kita bisa menjadi penghukum. Hanya saja harus kita pandai-pandai menempatkan diri dalam arti tidak boleh menggunakan kata-kata yang ya, keras ya. Oke. Nah, untuk melaksanakan itu kita butuh namanya restitusi. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama yang menjadi dasar itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk contohnya ini dokumen saya ketika penerapan segitiga restitusi ya. Untuk kasusnya bisa saya lihatkan di sini sebentar. Saya contohkan yang pendek saja. Yang kasus kedua itu lebih pendek. Sebentar. Jadi ini ketahuan mencontek ketika ulangan. Hanafi ketahuan mencontek. Hal itu menyebabkan kelas diberhentikan. Teman-teman sekelas tidak terima Hanafi karena dianggap tidak jujur dan telah berbuat curang. Perbuatan Hanafi ini ternyata sudah dilakukan beberapa kali, tetapi tidak diketahui oleh guru yang bersangkutan. Iya, sebentar. Ibu itu mendengar kalau kamu itu beberapa hari yang lalu itu terlibat dalam kejadian menjamret itu. Nah, tahukah kamu nanti kalau itu sebenarnya sangat merupakan masalah yang serius ya. Misalnya jadi ini memberikan kamu kesempatan untuk menjelaskan sebenarnya yang terjadi seperti apa. Itu Mbak, menjelaskan sama. Yang boleh itu benar, saya memang salah itu. Terima kasih ya kalau sudah setuju sama Ibu. Nah, apakah kamu merasa bahwa kamu adalah memang orang yang melakukan kesalahan itu, atau apa ada faktor lain yang mempengaruhi kamu sehingga kamu melakukan hal itu? Namun saya tak awalnya melakukan kesalahan itu. Saya melakukan itu karena untuk mendapatkan gaji
prestasi saya gitu ya. Ibu memahami apa yang membuat kamu itu melakukan kesalahan. Coba nanti mengapa kamu merasa bisa kalau beneran salah kamu tahu kan sebenarnya? Iya, coba. Kenapa? Karena itu adalah tentu kekurangan. Saya turunkan dirinya sendiri dan bapak saya belajar untuk silakan. Oke, terima kasih ya atas pemahamanmu tentang kesalahan itu. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu setelah menyadari kesalahan itu? Saya menyesal. Saya tahu telah menanggung saya apa itu dan apa salah. Saya sudah tidak akan mengulangi kesalahan. Terima kasih ya nanti ya atas kepikiran kamu dan kerjasama kamu dalam menyelesaikan masalah ini ya. Itu akan memberikan konsekuensi di sini ya sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku di sekolah kita. Jadi itu juga ingin kamu membantu maksud itu kamu juga harus bisa di sini ya. Itu ingin membantu kamu untuk belajar dari kesalahan ini ya. Jadi kita kerjasama memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya, di masa depan itu nggak kamu ulang lagi. Itu kan Nabi? Terima kasih atas pemahaman dan Sama ya Nabi ya. Kita tuh pemahaman melakukan kesalahan. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah bahwa bagaimana kita belajar dan tumbuh dari pengalaman itu, jangan sampai itu terjadi lagi ya. Itu minta kamu jangan ragu, jangan ragu mencari bantuan kalau kamu misalnya mendapatkan kesulitan ya, terutama kesulitan dalam bicara, kalau kamu misalnya mendapatkan tekanan apapun itu silakan kamu terbuka aja. Ibu akan siap membantu kamu ya. Berarti saya kira kamu sudah kembali ke kelas ya. Ya, itu tadi contohnya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri seperti apa pendekatan restitusi itu. Dan ya, itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, sedikit pengetahuan saya dalam menerapkan budaya positif. Harapan saya semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini itu juga bisa berperan aktif dalam membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita dengan membentuk keyakinan kelas ya, di kelas kita masing-masing, kelas yang kita ajar atau mungkin perwali kelas membentuknya sendiri-sendiri, perwalinya itu bisa dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya, kayak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang dan saya tutup.